Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Wa ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayuhal muslimun, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur maraja rul sisina pong Allah taala. Nasabari lana waktu mabarakai we engka kiri undrana undrang mabaraka itu. Untuk pasilinarangi pegau ipasurana pong Allah ta'ala yakni salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah aktivitas kita diawali dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita keluar dari bulan Ramadan. Dan bulan ini merupakan bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Peningkatan ibadah. Peningkatan aktivitas kebaikan kita diharapkan bulan ini sampai dengan Ramadan lagi kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang ke akhirat nanti dengan membawa hati yang bersih. Ibu, melokatanaiki. Iruma tu kupuraki mate rencananya milki lukinro. Bu, Bapak, ya kumati ni matu kindoki milau. Surga. Surga itu adalah nikmat. Surga itu adalah makhluk Allah. Sebagaimana juga neraka adalah makhluk Allah. Manusia juga makhluk Allah. Pada hakikatnya Bapak dan sekalian, setiap saat kita kembali kepada Allah, nerima kunaro perlu isetujonge. Nareko pura ni matu tuo rilibu narino ye, nareko mati ni melo kendro. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kapan kita kembali kepada Allah? Upan tulis ripung Allah Ta'ala? Bu, meloni lisu. Piko yang sanginange, ketika kita sholat itu pada hakikatnya kita kembali kepada Allah. Jadi, situ ngetongan nah. Ternyata amat yang itulah li seluruh pengalalatan niya. Amat yang hanya batas ajal kita. Kemudian kita pulang kepada Allah. Nerima kunaro narekomelo ki insyaallah. Li seluruh pengalalatan ta'ala perlu iris setengah lama Yero alamana pengalatan kenrui. Nah ini yang perlu.
Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya nareko idi mapamula ki balega letu matu narapi ajalah ta itulah selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajar tu mati pemapaki meloli suri Allah taala. Saudara-saudara sekalian, nerima kuana naro rilalena tubuh kita ini, rilalena watak kaletai. Setiap manusia itu ada 4 dimensi. Ada 4 dimensi. Ini sebelum kita mati, sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 dimensi ini semestinya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terniamat yang pelisuk lir Allah taala. Tapi apa? Yang pertama, maka dekanannya ada 4 dimensi. Yang harus pertama-tama yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh kita. Watak kelebe. Bagaimana dimensi tubuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menerima halal, membuang haram. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah tubuh kita kembali kepada Allah. Tadi kita sholat. Sebelumnya tentu saja kita sholat sunnah. Itu pada hakikatnya tubuh kita ini kembali kepada Allah. Kalau sudah 1 dimensi ini kembali kepada Allah, maka tinggal 3 dimensi. 4 dimensi, tubuh, hati, nyawa, rahasia hidup. Ini semuanya sebelum kita mati harus kembali kepada Allah. Jadi nanti tinggal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita buang, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, kita terima. Maka itulah namanya tubuh kembali kepada Allah secara syariah. Sebab Bapak dan sekalian, syariah, salat dan sebagainya merupakan satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, maka alhamdulillah dimensi tubuh kita sudah kembali kepada Allah. Berapa kali kita kembali kepada Allah dalam sehari? Katakanlah kita insyaallah salat 5 kali sehari semalam, itu salat fardu, belum lagi salat sunnah. Maka luar biasa hamba-hamba Allah yang merawat dirinya ini dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada Allah itu bukan ke surga. Sebab surga itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah jangan mau mengharapkan pahala. Nah, sebab segala kebaikan kita itu sudah ada janji Allah Subhanahu wa taala. Nareko pegoki decing maka depong Allah taala famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nigi ataku pego isi di kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nigi ataku pego isi di kejahatan, maka dia akan dapat ganjarannya. Jadi pahala itu sudah ada. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya lillahi ta'ala. Makanya dalam munajat para sufi itu ketika dia beribadah memulai
dibaca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tanya syuruga nilau. Tanya pahala nilau. Nanya kia. Tidak ada tujuan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab betapa orang banyak beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kitab diceritakan bahwa ada seorang abid ahli ibadah. Saking rajinna mas sempajang, ternyata kai sujadanna. Tapi akan ala sujada batu. Saking seringnya sholat, yero batuinon rima sempajang, onranna lindrona, onranna limana, maka lebu manang. Begitu takunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai saatnya datanglah malaikat Israel. Kata si abid tadi ahli ibadah, wahai malaikat Israel, kedatangan ke sini mau silaturahmi atau menjemput saya? Kata malaikat Israel, mau menjemput. Kata si abid, sebelum engkau mencabut nyawa saya, tolong tanya dulu kepada Allah. Surga mana yang saya tempati? Surga tingkat berapa yang saya tempati? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatmu nanti kalau sudah meninggal neraka tingkat 7. Si abid protes, ya Allah, aku ini tekun beribadah. Lihatlah sajadaku, bukan lagi kain yang aku pakai, tapi batu. Batu itu berbekas. Angkana bekasnya 5 kuku tu, angkana bekas mindro kuku tu. Kenapa? Aku sebagai ahli ibadah, tapi penghuni neraka. Maka dari Allah Ta'ala, kau beribadah karena syurga. Kau beribadah karena pahala. Kau beribadah bukan karena aku. Padahal segala sesuatunya itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala aktivitas kita ini hanya untuk Allah. Jadi Bapak dan sekalian, ini satu. Kita nanti kembali kepada Allah, ibadah kita kepada Allah bukan karena pahala, bukan karena syurga, tapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari pahala. Pahala sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narikong katau bada melo pahala. Papa de toloi pasai melibale. Le melibale pulang ke rumahnya li silo bolanan apa tane. Balewe ko bastong ina terewe ma pemambing naming iru balewe. Jadi tidak ada keuntungan. Nah, tapi kalau kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pahala, karena memang kita sudah yakin, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sekarang kita ini perbanyak kebaikan. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita terhadap diri kita. Jangan menganiaya diri kita. Saudara-saudara sekalian, narikomakoni makanja hubungan telokori di aleta sendiri. Pada terbetahu makanja toni hablum minallah wa hablum minan nas, maka insyaallah itu sudah satu, berarti kita sudah kembali, tubuh kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu dimensi sudah kembali kepada Allah. Yang kedua dimensi yang harus kembali kepada Allah adalah hati kita. Hati ini harus selalu terpaut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpaut kepada dunia ini. Satu saat Ali bin Abi Thalib dengan istrinya dalam keadaan hari itu tidak ada yang dimasak. Mele minum kopi Ali digaga kopinya digaga ulana. Mele meli kopi digaga dina. Saudara-saudara sekalian, makutane Ali ku Fatimah sini. Wahai Fatimah, kita makan apa hari ini? Kata si Fatimah, ya dai. Digaga mangkeki. Maka dia Ali taruh sampai puasa. Ali. Igaga mangkesero maturna setarna prima puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Datang seorang kakek. Nenek-nenek, kakek-kakek datang kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka dari silakan masuk kakek. Mata menero kasih tomataya ke Ali. Ali, dulu saya itu bersahabat dengan bapak. Saya berdagang sampai ke Palestina, sampai ke Syam. Tapi satu saat capi modalai. Capu modal aku. Akhirnya napinrenga ambumu dui. Nadepa na sampaka wajai ambumu namati ambumu. Belum mampu saya bayar utang saya sama ambu, mati ambumu. Ye maka koe angkana dui kumilo ka wajahku sebagai pakemajana loko ambumu. Naterima ni Ali. Made tomatoy. Maka dari tarna prelo pasai meli roti meli apa nang kayanre nang kay buka matu koni babusoy. Akhirnya Ali datang ke pasar. Di tengah perjalanan engka nenek-nenek si di apona Europona teri. Maka dia lima aja na teriapomo. Nasa talumpad ini talengas suri ng kananre. Nakoti di na Ali. Milo malingi silampa. Yero nini di na milo malay. Di na milo malay ko silampay. Milo muka nasa malay lima nga tu sisyo eh. Ternyata nang iro. Yero di sisyo ero. Na perikantong niya 50 pasay. Ina lima ng Ali. Di sulo bolana. Maka de Fatimah majak digagaro balancan laki ku. Maka tani Fatimah ya dekku. Pasal lo ku pasai mak balanca. Maka de Ali memang lo ka pasai tapi dia na janji ka mak balanca. Magai. Engka nenek-nenek engka apona terutari talungas ni talumpeni di nang kanandre. Akhirnya walengi silampa di makre dia milu terima. Belum kat terima. Alimana nga iya tu? Kalau 10 juta kira-kira begitu. Aga nasa Fatimah. Makre Fatimah. Alhamdulillah. Allah mengekalkan rezeki kita. Benenge beni tamapakuro. Lauki pasai mata jengi balanca. Madega balanca mung kata waredui. Teneto ke janda. Deka kurapeng. Itu ibunya ikhlas. Tolol. Bego. Idi digayan re. Mana kama bere dimu. Baini na tau rapeng imang kor siesa. Tapi apa kata Fatimah? Alhamdulillah di tengah kesusahan kita masih bisa membantu orang. Apa artinya ini? Ternyata Fatimah keluarga ini, Ali ini, itu yang namanya dunia tidak pernah nyangkut di hatinya. Tidak pernah terpaut di hatinya.
Karena dia yakin bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, piring. Jadi, ierona rekomelo ki palisia di torri Allah, jangan pernah terpaut hati kita dengan dunia ini. Tapi terpautlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah. Ini dimensi hati kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Bapak, engkau saya di kampung, setiap tahun engkau telah makan bersama. Mandri Sipulung di suatu tempat. Narapi wattuna. Ya ku Mandri Sipulung itu bawa makanan. Engkau man ke junna kurung ke balena atau malu dan sebagainya. Nande rame-rame si puluh-puluh ke kurung. Mandri Sipulung ke sana. Engkau saya di keluarga ulama. Maka rebirina bapakna baja Mandri Sipulung itu we. Nah dia pergi gaga persiapannya. Digaga bale. Digaga sayur. Maka rilekan taruh na jolo lo jala. Lo jala untuk mendapatkan ikan. Akhirnya le jala. Engkau tahu nggak balik na lorong. Natoloi balik. Mapeli sulor gulana. Di tengah perjalanan, engkau ibu-ibu. Nasoi makan jatuh nasa baleta. Makan jakapai kok malai. Maka dari kijai melo kena saya melo kak. Nalai mana balewe? Lisulo kamput, lisulo bolana. Aga banda bawa jalan di bawah. Boleh jalan kena kesaloi. Letuk bolana. Macam dia gagal belemu. Nasang kamu nangis. Kaya pale. Nasang ibu milau. Boleh ni? Boleh mana si tolo? Maka dah akan apa persiapan sahaja kau dicawi. Melo mana si puluh tu nasang kamu tu. Wih, magi menjelang maghrib. Mele batuk masih angkat tamunna. Assalamualaikum. Salam. Iye pakai kena boleh darah boleh kau bulu Dega ko bawa selalu namano bibawa. Manulai apa? Subhanallah. Aku dangi bini nanasan kena tu baca persiapan untuk makan bersama. Apa yang kita ambil dari sini? Iro. Jangan pernah terpaut hati kita ke dunia ini. Tapi selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan sekalian, tubuh kembali kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Itu artinya tubuh sudah kembali kepada Allah. Hati jangan pernah terpaut selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan di hati kita. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan kita memberikan. Jangan ditaruh di hati. Nah sebab aku hati mundur tu, parang-parangnya, dia na para tu manghitu. Makali-kali, aku oleh ngisi ratu sebiro, uras isab, si ratu di. Tapi kalau di tangan kita, taruh itu harta, maka insya Allah, cepat kita memberikan, karena itu memang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narikon kenimakon itulah hati yang terpaut kepada Allah, dan itulah hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang ketiga, nyawa. Nyawa, tanapus, napas itu selalu keluar masuk. Ya. Fungsi daripada napas ini, kalau kita bernapas adalah menghubungkan dengan tubuh batin kita dengan tubuh jasmani kita. Keluar masuk. Itu menandakan bahwa tubuh kita ini berfungsi. Narekodena gaga nyawa malolisu. Itu artinya kita sudah keluar daripada dunia ini. Sudah mati kita.
Nah, tinggal bagaimana kita kembalikan nyawa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturlah napas kita. Manakala kita menghirup udara, memasukkan napas ke dalam diri kita, sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita keluarkan napas kita, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap napas yang masuk dan keluar dari dalam tubuh kita itu hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita, terutama dari kaum sufi itu, engkau zikir khusus bagi mereka. Narik kuna patami na pasana. Dia baca hu. Narik ko masui na pasana na baca Allah. 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 Apa artinya hu? Dia. Hu artinya dia. Aga betul na Allah. Allah yang Maha Esa. Dina dua pong Allah Ta'ala. Jadi rumah kerja. Hu Allah artinya dia Allah yang tunggal. Nah, kalau iya mapa kue, itu artinya napas kita ini, hayat kita ini, nyawa kita ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Zikir kita hu Allah atau Allah atau la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Zikir yang utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang mengakhiri kata-katanya dengan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, orang-orang yang selalu mengembalikan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi tidak pernah lepas dari Allah, 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 Allah. Kalau dia menghirup napasnya disebut kalau dia melepaskan napasnya dia disebut Allah. Ini artinya kita kembali, nyawa kita kembali kepada Allah. Sudah 3 dimensi kembali kepada Allah. Yang ketiga, rahasia diri kita. Nerekeriseni rahasia diri kita, berarti kita sudah kembali kepada Allah. Akhir rahasia diri kita. Bapak dan sekalian, jasmani ini adalah benda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Jadi yang kelihatan ini bukan Ramli nih. Yang berbicara sekarang ini bukan Ramli yang berbicara di mimbar. Ini boleh berbicara, itu adalah jasmani. Bukan Ramli sebenarnya yang berbicara. Itulah rahasia diri. Manusia terdiri 2 unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani adalah ya seperti kita ini. Ini hancur. Tapi namanya unsur rohani itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Ta'ala surah Sajadah. Summa nufikha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kemudian aku tiupkan rohku. Jadi sebelum ada roh kita ini, timpunan kita berada di perut ibu kita. Engkau pi dalam tanah dokta. Dia pernah tua. Ya. Masih umur kira-kira berapa hari itu? 39 hari. Dia pernah tua. Kemudian begitu 10 hari 120 hari 3 bulan ditiupkanlah Allah Subhanahu wa taala roh itu
Maka setiap ibu yang mengandung 120 hari itu sudah hidup anaknya di dalam perutnya. Kenapa? Karena sudah ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia hidup kita. Roh ini tidak akan pernah mati. Yang mati itu adalah jasmani. Roh kita ini hanya pindah alam. Nareko masran itu buta si bawa nyawata. Roh tanah kada kemana roh kita itu? Dia pindah alam. Dari alam dunia ke alam akhirat. Sebelum masuk ke akhirat, dia dulu mampir di alam barzah. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Maka yang perlu kita perbaiki Bapak dan sekalian adalah roh kita ini. Rahasia hidup kita ini. Rahasia diri kita ini adalah roh kita itu. Sebab itulah yang bertanggung jawab segala sesuatu aktivitas kita di dunia ini. Tangan kita ini memegang itu karena perintah roh kita itu. Makanya segala sesuatu yang nanti itu pertanyaan-pertanyaan timbul, itu disebabkan oleh roh. Maka yang bertanggung jawab adalah roh kita. Bapak dan sekalian mungkin pernah kita mengikuti pemakaman. Narikong ketau mati. Engka kebiasaan baca talqin. Baca talqin tong mati nari kupuri ki buru. Wahai Fulan bin Fulan, nariko engkani dua malaikat lokoriko. Malaikat mungkar dan nakir. Pekan jaki wiatimu. Jawablah dengan baik, dengan hati, dengan keyakinan yang baik. Nariko natanai kemakanan ini ke pomu. Jawab, Allah Tuhanku. Niga nabimu, jawab Nabi Muhammad nabiku. Niga imammu, tanya Ramli imammu. Tapi Al-Qur'an. Niga saudaramu. Saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Itulah saudaraku. Padahal sebenarnya dengan tidak bermaksud menyalahkan yang mencetak talqin itu. Sebenarnya harus kita bertanya, kuburan itu yang kita baca talqin, kuburan di tanah apa kuburan dalam diri kita ini? Kuburan. Jasmani kita ini adalah kuburan. Sebab di sinilah dalam tubuh kita tinggal namanya rahasia diri. Tinggal rohani kita. Maka rohani kita terkubur dalam diri kita, di dalam jasmani kita ini. Makanya Bapak dan sekalian, pada hakikatnya kuburan itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita ini. Tubuh kita ini adalah kuburan. Siapa yang dikuburin? Adalah rohani kita. Maka kalau datang nanti malaikat bertanya kepada kalian, kepada kita semua. Sekarang ini kita sudah jawab. Ada nama mati Pak. Apa suruh jawab pertanyaan malaikat? Apa artinya itu harus kita tahu. Ya, rohani kita ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Niga puamu. Puang Allah Ta'ala puaku. Mana semoga puang Allah Ta'ala puamu. Mana semoga. Aga buktina. Pepegau perintana. Uniniri papi sangkana. Aga na halal kawalai. Aga na haram kalau buang. Itu artinya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Allah Tuhanku. Lo ni insyaallah tanaya aletai. Mana semoga pengalat alfum. Subhanallah. Ini namanya sadar diri.
Niga nabimu. Kita bertanya kepada diri kita nih, niga nabimu, Nabi Muhammad. Apa benar? Kau kenal Muhammad? Siapa itu Muhammad? Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi kita. Alhamdulillah, kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kita lakukan. Ini pertanyaan di kuburan kita nih, kuburan dalam badan kita, bukan di kuburan tanah. Sebab mereka mati ni tasi dia tahu di kuburan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka sekaranglah kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Manakala kita masih hidup ini, aja tuh mati pemakai jawab. Subhanallah. Yang kedua, di mana kiblatmu? Di Ka'bah kiblatku. Ka'bah itu merupakan lambang persatuan umat Islam. Tapi kiblat sebenarnya ada dalam hati kita ini. Hati kita ini, hati rohani kita ini adalah kiblat. Sudah pernah belum bertanya kepada dirimu? Nah, sebab itu hati rohani tidak pernah bohong. Waktu kami berada di Mekah umpamanya ada berita bahwa orang tuanya meninggal. Saya tenangkan mereka, tanya dulu hati nuranimu. Kira-kira keadaan tomo-tomo maka ada dalam hati nurani itu. Kalau dia tenang hati kita itu berarti belum apa-apa. Jadi kalau ada sesuatu, berkiblatlah kepada hati kita ini. Hati tidak pernah bohong. Maka kiblat kita sebenarnya adalah hati kita ini. Saudara-saudara sekalian, niga sila seremu, niga saudaramu. Saudara kita adalah sesama muslim, sesama mukmin. Benar enggak? Jangan-jangan sudah 1 tahun kamu tidak teguran. 3 hari 3 malam tidak teguran, itu sudah dosa. Allah tidak mau memandang kita. Ngaku saudara kita muslim, tapi tetangganya tidak ada yang akur. Subhanallah. Nah, inilah yang perlu. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan pernah lewat dari 3 hari kita tidak beku tegur. Apalagi saudara kita, saudara kandung. Kadang-kadang orang tidak mau berbicara dengan saudaranya gara-gara harta benda, harta warisan. Katanya saudaranya saudara muslim, saudara mukmin. Tapi sini na beli bolana, mapad di mana do cilina mengkalingai. Dia kan masih 7 beli bolana. Bagaimana kau ngaku bahwa saudaraku adalah umat Islam, saudaraku orang mukmin, padahal beli bolana atau mata pemana? Nerima kasih saudara, marilah kita insyaallah kembalilah kepada Allah. Mulai dari kita lahir ke dunia ini sampai nanti datang ajal kita. Sebagai batas daripada kehidupan kita di dunia, maka benar-benar kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sudah kembali. Roh kita kembali kepada Allah, tubuh kita kembali kepada Allah, nyawa kita kembali kepada Allah. Hati kita kembali kepada Allah. Dan insya Allah, Allah yang kuasa memberikan kepada hambanya, apakah itu surga, apa neraka. Jadi kita beribadah kepada Allah betul-betul karena Allah. Jangan kemana-mana. Rabiatul Adawiyah, napudangi puang Allah talai puang. Biningin dari beribadah ka, melo ka pahala. Aja namuleng nga, alini tawe perlu pahala. Ipuan dari beribadah karena mau masuk surga. Pertama nak neraka.
Tapi aku beribadah kepada Engkau ya Allah untuk mendapatkan ridhamu dan rahmat. Jadi ibadah kita kepada Allah itu bukan karena siapa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Saya kira inilah Bapak dan sekalian pertemuan kita. Mudah-mudahan itu tadi adalah judulnya mengenal diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita membahas tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul Tuhan kita ini. Siapa itu Tuhan? Jangan-jangan kita hanya menyembah nama. Niga samu, niga sana pomu, ipuang Allah Ta'ala. Kinremun rupang Allah Ta'ala. Jangan-jangan kita hanya menyembah hanya nama. Tapi mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang berikutnya, tolong panitia pengurus ingatkan nanti. Kalau ada pertemuan berikutnya lagi kita akan menjelaskan tentang pengenalan kepada Allah. Tapi isai makre Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah nigi misengelena, dia kenal dirinya maka pasti dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi siapa kita sebenarnya itu? Maka disitulah mulai terjawab nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.